Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Indriani dengan NIM 2014070099. Baiklah, di sini saya akan membuat video matematika tentang bilangan pecahan dan desimal. Materi yang saya ambil di sini yaitu tentang pecahan biasa. Pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah jenis bilangan pecahan yang paling sederhana dan hanya terdiri dari penyebut dan pembilang yang berupa bilangan bulat. Pecahan biasa dibagi lagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang nilai penyebutnya selalu lebih besar dari pembilangnya. A lebih besar dari B. Pecahan tidak murni adalah kebalikannya dari pecahan murni. Dilansir dari Cumets, pecahan tidak murni memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya. A lebih besar dari B. Cara menghitung pecahan biasa adalah sebagai salah satu bentuk bilangan. Pecahan dapat dihitung menggunakan perhitungan aritmatika. Berikut adalah cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama caranya cukup mudah, yaitu kamu hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Namun berbeda jika pecahan memiliki penyebut yang berbeda. Penjumlahan pecahan dengan angka penyebut yang berbeda perlu disamakan terlebih dahulu. Kamu bisa menyamakan penyebut dengan materi faktorisasi prima atau dengan mencari kelipatan dari kedua penyebut. Setelah disamakan, barulah kamu dapat menghitung penjumlahan pecahannya dengan berikut. Baiklah, cara menghitung penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama yaitu sebagai contoh 7/5 ditambah 4/5 sama dengan 11/5. Cara menghitung penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda yaitu 7/2 ditambah 4/3. Jadi 2/3 di sini dikali sama dengan 7 dikali 3/6 ditambah 4 kali 2/6. Angka yang didapatkan dari pembagian penyebut 6 dengan penyebut dalam tiap pecahan 2 dan 3 tadi sama dengan 7 dikali 3 sama dengan 21/6 dan 4 dikali 2 sama dengan 8/6, jadi hasilnya 29/6. Selanjutnya yaitu cara menghitung pengurangan pecahan. Cara menghitung pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, 7/5 dikurang 4/5 sama dengan 3/5. Cara menghitung pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, 7/2 dikurang 4/3. 2 dan 3 penyebutnya berbeda, jadi bisa dikalikan. Sama dengan 7 kali 3 dengan penyebut tadi per 6 dikurang 4 kali 2 dengan penyebut yang tadi per 6 sama dengan 21/6 kurang 8/6, jadi hasilnya yaitu 13/6. Ada juga sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, sama seperti sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Pada bilangan bulat kita mengenal 5 sifat, yakni sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan mempunyai unsur identitas dan mempunyai invers. Kelima unsur-unsur tersebut juga dimiliki pada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup maksudnya bahwa penjumlahan dan pengurangan pecahan akan selalu menghasilkan bilangan pecahan juga. Hal ini dapat dituliskan bahwa untuk setiap bilangan pecahan A dan B berlaku A tambah B sama dengan C juga bilangan pecahan. Yang B yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan pecahan selalu diperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya.
Hal ini dapat ditulis bahwa untuk setiap bilangan pecahan A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Yang C yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif pada penjumlahan pengurangan bilangan pecahan menyatakan untuk setiap bilangan pecahan A, B, dan C berlaku dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C tutup kurung. D mempunyai unsur identitas. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat maupun pecahan. Artinya, untuk sebarang bilangan pecahan apabila ditambah 0, hasilnya adalah bilangan pecahan itu sendiri. Hal ini dapat dituliskan bahwa untuk sebarang bilangan pecahan A selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Yang E itu mempunyai inverse. Inverse suatu bilangan pecahan artinya lawan dari bilangan pecahan tersebut. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inverse-nya atau lawannya merupakan unsur identitas yaitu 0. Inverse dari bilangan pecahan A adalah bilangan pecahan kurang A, sedangkan inverse dari bilangan pecahan kurang A adalah bilangan pecahan A. Dengan kata lain, untuk setiap bilangan pecahan selain 0 pasti mempunyai inverse. Nah, dalam materi pembelajaran kali ini kita akan menggunakan media papan pecahan. Nah, di sini perlu diingat bahwa bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Kita anggap lingkaran-lingkaran ini sebagai penyebut dan kertas ini sebagai pembilang. Contohnya ada satu buah kertas yang utuh bernilai 1 dan di sini ada kertas yang utuh dibagi menjadi 2 nilainya 1/2. Kemudian di sini ada satu buah kertas dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, dan 3, 4 jadinya nilainya 1/4. Nah, contohnya 1/8, 1 adalah pembilang, 8 adalah penyebut. Ingat ya, pembilang itu adalah kertas dan penyebut adalah lingkaran. 1/8 kita simpan di sini kertasnya, ditambah 2/8, 2 kertasnya di sini, di hasilnya yaitu 3/8. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.